tengah pandemi COVID-19, hampir semua aktivitas terhenti, termasuk kegiatan belajar mengajar. Namun setelah pemerintah telah melakukan persiapan penerapan new normal atau tatanan kehidupan baru, maka sekolah-sekolah dan pondok pesantren mulai kembali dibuka. Salah satunya di Pondok Pesantren Al-Muttaqin Ibru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Dan di Jejak Islam kali ini, kita akan melihat seperti apa kegiatan para santri di tengah pandemi COVID-19. Pondok Pesantren Al-Muttaqin yang berada di Desa Ibru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, merupakan salah satu pondok pesantren yang juga tetap mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Setelah mengalami libur panjang, kini aktivitas pondok pesantren mulai kembali dibuka, tentunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti melakukan isolasi bagi santri yang baru masuk ke pondok, menyediakan tempat cuci tangan, serta membatasi kunjungan ke pondok baik wali santri maupun tamu lainnya. Jikapun ada pengunjung tetap diberlakukan protokol kesehatan, seperti pengecekan suhu tubuh, berwudu bagi pengunjung laki-laki, dan mencuci tangan bagi pengunjung perempuan. Kami Pesantren Al-Muttaqin bisa menjelaskan di tengah-tengah wabah COVID-19 new normal ini, alhamdulillah telah mengembalikan santri sesuai dengan SOP yang dimampui oleh pesantren. Kita ambil contoh, santri kembali dengan membawa surat kesehatan dari daerah masing-masing, telah melakukan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Kalaupun yang tidak, kita data kemudian kita lakukan isolasi mandiri di lingkungan pesantren sebelum masuk ke asramanya masing-masing. Kemudian di pesantren kita juga menyiapkan berbagai macam peralatan kesehatan standar COVID, yakni diantaranya adalah cuci tangan di setiap ruangan yang hendak digunakan. Kemudian setiap kegiatan juga menggunakan masker. Terlebih itu juga insya Allah kami masih mempersiapkan ruangan-ruangan outdoor yang bisa digunakan untuk belajar anak-anak, karena menurut kami ruangan outdoor lebih baik dilihat dari segi sirkulasi udara, pencahayaan yang bisa masuk leluasa ke dalam ruangan. Ikhtiar ini semoga berdampak positif menjaga kebaikan dan kesehatan dari anak-anak di lingkungan pesantren Al-Muttaqin secara umum. Tidak terlepas dari COVID ini, kemudian kita menerapkan pendaftaran secara online. Lebih spesifiknya melalui WA, bisa komunikasi dengan pengurus-pengurus pesantren yang nomornya telah tersebar di masyarakat. Sampai saat ini alhamdulillah tidak ada kendala untuk pendaftaran ataupun pendataan santri baru yang insya Allah tahun ini Al-Muttaqin telah mencapai target, karena kita setiap tahun hanya mentarget 80 sekian anak. Alhamdulillah sekarang sudah terpenuhi, tinggal nanti menentukan tanggal masuknya kapan yang sampai sekarang kita juga belum bisa tentukan. Pondok Pesantren Al-Muttaqin Ibru merupakan pelopor pondok pesantren di Kabupaten Muaro Jambi. Ponpes ini adalah ponpes tertua di Kabupaten Muaro Jambi. Ini dibuktikan dengan surat izin operasional Ponpes Al-Muttaqin memiliki nomor 001, artinya adalah pondok pesantren pertama yang berdiri dan memiliki izin belajar di Kabupaten Muaro Jambi. Ponpes yang sudah berdiri sejak tahun 1988 ini berkontribusi besar dalam melahirkan generasi Islami dan menjadi tonggak syiar dan dakwah bagi masyarakat Desa Ibru dan sekitarnya. Pendiri dan pengasuh Ponpes Al-Muttaqin Ibru, Kiai Haji Muhammad Tobroni Asy'ari mengatakan, pada awalnya, Ponpes ini hanya sebuah pengajian rutin bagi masyarakat. Bahkan tidak terfikir jika pengajian ini menjadi Ponpes, karena ia hanya berniat untuk mengajak masyarakat lebih mendalami agama Islam dengan belajar mengaji dan mengkaji Al-Quran dan hadis. Jadi 87 saya masuk di daerah ini di desa sebelah.
itu belum niat mau bikin pesantren, belum. Cuman mau cari tempat, karena nggak mungkin ikut mertua terus. Cari batu loncatan, saya ingin apa. Dan melihat situasi waktu itu, jangan dibayangkan itu sudah ramai seperti ini, enggak. Itu masih hutan, jalan itu belum aspal. Jadi inilah mungkin memang dari Nipah Panjang itu sudah apa kata Kiai, ngajar ngaji itu hobi saya. Jadi di sini itu kalau ditanyakan latar belakangnya apa, sebenarnya saya enggak niat bikin pesantren. Hanya mau ya supaya orang itu bisa baca Quran dengan baik, orang itu tahlilan juga baik, orang itu bisa sholat dengan baik. Akhirnya ya saya mana ada tempat itu saya tinggali. Rupanya ada orang ini serah tempat lokasi untuk pesantren. Nah, saya akan coba, saya duduk di situ beberapa bulan. Beberapa suatu saya harus pindah, saya pindah di sini sekitar 6 bulan di desa sebelah. Jadi saya pindah di sini tahun 88. Ya, mula-mula bukan pesantren, memang saya belum niat itu. Namanya majelis taklim. Jadi pengajian biasa sore. Tapi karena di tengah-tengah hutan waktu itu belum ada ini, tetangganya masih jauh. Jadi yang sering ngaji itu seneng nginep gitu. Akhirnya saya bikin bukan rumah saya saja, bikin gubuk, bikin ini supaya untuk tinggal. Dari situlah berkembang. Terus latar belakang aslinya saya ingin masyarakat ini ibadah dengan baik. Ya menurut kemampuan saya itu tertarik, saya memang jiwanya itu. Jadi terus sampai sekarang. Jika dibandingkan dengan desa-desa lainnya di Kabupaten Muaro Jambi, Desa Ibru termasuk desa kecil dengan jumlah penduduk hanya 250 kepala keluarga. Bahkan, dulu saat Ponpes ini berdiri hanya ada beberapa penduduk di desa ini. Namun lama-kelamaan, banyak masyarakat yang datang untuk belajar agama Islam di pondok ini. Kemudian berdirilah Ponpes Al-Muttaqin. Sejak berdiri, Ponpes Al-Muttaqin sudah menerapkan sistem salafiyah, seperti ponpes-ponpes di Pulau Jawa pada umumnya. Karena Kiai Tobroni juga merupakan lulusan Ponpes Pulau Jawa. Pada awalnya, Ponpes Al-Muttaqin berada di satu kawasan untuk santriwan dan santriwati. Namun, kini yayasan sudah membagi dua kawasan, yakni kawasan induk khusus untuk santriwan dan Ponpes Unit untuk santriwati. Meski Ponpes Unit masih tergolong baru, yakni berdiri pada tahun 2015, namun peminatnya cukup banyak. Santriwati yang datang untuk menuntut ilmu berasal dari berbagai daerah, baik dalam Kabupaten Muaro Jambi, kabupaten tetangga, bahkan luar Provinsi Jambi. Sesungguhnya air itu tidak ada sesuatu yang menajiskan. Hukum air ketika kita melihat air berarti itu suci. Tidak ada yang menajiskan illa ma ghalaba ala rihi. Seiring berjalannya waktu, dengan adanya perubahan sistem pendidikan, maka pendidikan di Ponpes juga harus menyesuaikan kebutuhan dunia pendidikan. Akhirnya, Ponpes pun menggabungkan pendidikan murni salafi dan pendidikan formal dengan mendirikan madrasah jenjang pendidikan setara SMP dan SMK. Meski demikian, dalam keseharian proses belajar mengajar tetap menggunakan sistem lama seperti tidak menggunakan seragam sekolah. Para santri tetap menggunakan kain sarung selama beraktivitas di pondok pesantren.
Proses belajar dalam kelas juga tidak menggunakan kursi. Para santri akan duduk di lantai dengan menggunakan meja pendek. Hal ini seperti memang sengaja dipertahankan oleh pengasuh pondok sebagai ciri khas pondok salafi. Meski demikian, santri juga tetap memiliki seragam seperti sekolah umum. Hanya saja digunakan pada saat-saat tertentu seperti mengikuti berbagai perlombaan atau pertemuan antar sekolah. Menimba ilmu di pondok pesantren memang berbeda dengan sekolah umum lainnya. Para santri harus beradaptasi dengan lingkungan dan suasana baru, terlebih bagi para santri baru. Pihak yayasan sudah sangat memahami kesulitan para santrinya di awal masuk, terutama menyangkut kedisiplinan. Pemirsa, kali ini kita akan berbincang dengan salah satu sosok pembimbing santri di Pondok Pesantren Al-Muttaqin Ibru Unit, yang dimana di sini para santrinya adalah para perempuan. Dan di sini ada Mbak Rina. Assalamualaikum Mbak Rina. Waalaikumsalam. Mbak Rina ini sebagai sosok pembimbing Ya. di unit Pondok Pesantren Al-Muttaqin ini, seperti apa sih keseharian para santri dari bangun tidur sampai mau tidur lagi di malam hari? Oke, jadi kegiatan santri itu dimulai pukul 4, Mbak. Pukul 4 mereka bangun untuk sholat tahajud, kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah. Setelah itu nanti ada pengajian sorogan Al-Quran. Jadi setiap santri itu mengantri satu persatu untuk menyetorkan bacaan Al-Qurannya, apakah sudah betul atau belum. Seperti itu. Kemudian setelah pengajian itu nanti anak-anak persiapan untuk madrasah, mandi, bersih-bersih. Nah setelah itu 6:30 mulai masuk madrasah. Nah itu sebelum 6:30 itu jam 6 ada makan pagi dulu. Nah kemudian 6:30 baru mulai madrasah sampai dengan jam 8. Nah setelah jam 8 itu nanti anak-anak sholat duha sampai 8:30, baru 8:30 sampai dengan 12:30 itu sekolah formalnya, baik di SMP maupun di SMK seperti itu. Nah nanti 12:30 sampai dengan jam 1 jamaah duhur. Kemudian setelah jamaah duhur nanti makan siang, setelah makan siang istirahat dulu sampai dengan asar, kemudian asar jamaah lagi, kemudian siap-siap untuk maghrib, kemudian jam 6 itu ada pembacaan surat Al-Waqiah, itu istiqomahnya kami setiap hari. Nah kemudian sholat maghrib berjamaah, sorogan Al-Quran lagi, jamaah isya, mujahadah membaca sholawat 1000 kali. Nah kemudian setelah itu makan, belajar wajib, baru kemudian tidur lagi di jam 10. Jadi banyak sekali pengalaman Mbak Iya, Rina alhamdulillah. sebagai pembimbing santri. Alhamdulillah Mbak. Kemudian juga mengontrol ya kegiatan Iya, betul. para santri ini agar bisa berjalan dengan baik. Terima Iya, kasih Mbak betul. Rina sudah Sama-sama. berbincang sedikit Iya. mengenai kegiatan mereka. Mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi di Oke lain siap. waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, tadi kita sudah berbincang dengan pembimbing santri di Pondok Pesantren Al-Muttaqin Ibru. Dan sekarang kita akan berbincang dengan santrinya, yaitu ada Siti Munawaroh, Ya. panggilannya Muna. Muna. Nah, Muna ini selama belajar dan juga mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren ini, apa sih yang sudah Muna dapatkan dan juga Muna terapkan di dalam kehidupan sehari-hari? Selama Muna mondok di sini itu yang paling berkesan kan temen, karena banyak teman dari daerah mana-mana kan. Terus pondok ini tuh lebih mengutamakan akhlak tata krama kepada guru, lebih-lebih kepada orang tua. Jadi sampai sekarang ya alhamdulillah udah bisa saya terapkan kepada guru saya dan kedua orang tua. Dan di sini juga saya belajar hidup lebih mandiri, lebih kreatif. Pahit asam pokoknya dicicip semuanya gitu. Oke, terima kasih Muna Ya, sudah sama-sama. berbagi pengalamannya menjadi santri di Pondok Pesantren ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat ya. Amin, Untuk Muna amin. sendiri dan juga orang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keberadaan Ponpes Al-Muttaqin juga sangat diapresiasi oleh pihak desa. Masyarakat dan juga perangkat desa sangat bersyukur dengan adanya pondok pesantren di desa ini.
Apalagi Desa Ibru termasuk desa yang tidak memiliki fasilitas pendidikan. Selama ini, pihak yayasan dan desa sudah menjalankan kerjasama untuk membangun dan memajukan desa dari segala sisi, baik pendidikan maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. Salah satunya setiap Jumat, pihak pondok mengajak para santriwan untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid desa. Ini dilakukan untuk semakin mempererat ukhuwah Islamiyah, hubungan masyarakat dengan para santri. Yayasan juga ingin mengenalkan para santri kepada masyarakat agar mereka dapat berbaur sehingga tercipta hubungan yang erat dan keberadaan ponpes jauh dari kesan tertutup. Pesantren Al-Mutakin Desa Ibru ini selama ini sangat membantu dengan warga kami. Salah satunya ke masyarakatnya sekarang lebih mendalam. Dan apapun kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren dan di desa, kita selalu kerjasama. Ya, kita kerjasama dari pemerintah desa dan pesantren itu seperti ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di pondok pesantren dan di desa, kerjasama seperti itu yang selalu kita lakukan di dalam pemerintahan desa dan masyarakat Desa Ibru. Berbagai progres tengah disiapkan oleh pihak yayasan untuk pembangunan ponpes ke depan. Salah satunya berencana mendirikan madrasah setingkat sekolah dasar. Desa Ibru merupakan salah satu desa yang belum memiliki fasilitas pendidikan dari tingkat SD hingga SMA. Dengan didirikannya sekolah dasar, yayasan berharap anak-anak di desa ini tidak perlu keluar desa untuk mengenyam pendidikan dasar. Kedepan, juga pengasuh ponpes berharap ada perguruan tinggi untuk semakin memperkuat eksistensi Yayasan Al-Mutakin dalam mencetak generasi Islam, beriman, bertakwa, berintelektual, serta berakhlakul karimah untuk semakin memajukan negeri. Sesuai dengan misi ponpes, yakni mencetak generasi intelektual muslim yang beriman, serta menciptakan kader ulama yang mampu mentransformasikan ilmu agama dalam berbagai kondisi. Untuk setingkat sekolah menengah atas, yayasan lebih memilih kejuruan. Hal ini dilakukan karena pendidikan kejuruan bisa langsung direalisasikan di tengah masyarakat jika nantinya santri tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Saat ini baru satu jurusan yang diterapkan, yakni bidang pertanian. Dipilihnya jurusan ini karena pertanian sangat erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Makanya saya pilih sekolah SMK itu karena SMK itu banyak praktek. Jadi kalau nggak jadi penjabat, nggak jadi pegawai, nggak jadi karyawan apa, dia bisa kerja sendiri kan, itu aja. Dan apa saya pilih ini sebuah harapan. Saya pilih SMK ini jurusannya pertanian. Kalau pertanian ini sangat dekat sekali dengan perintah Allah. Allah itu khalaqas samawati wal ard, menciptakan langit dan bumi. Wa anzala minas samai ma'an, nurunkan air dari langit ke bumi. Terus wa akhraja bihi minas samaroti, dengan air itu Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, minas samaroti buah-buahan. Rizqon lakum, itulah rizki bagi kamu. Artinya digarap itu. Jadi dekat sekali dengan perintah Allah, itu harapan saya. Meskipun selama berada dalam lingkungan pondok pesantren dan pendidikan yang diperoleh berbeda dengan sekolah umum lainnya, namun yayasan juga aktif mengikuti berbagai kegiatan perlombaan. Bahkan dari berbagai ajang perlombaan, santri dan santriwati mampu bersaing dengan sekolah umum lainnya. Beberapa lomba yang pernah dijuarai diantaranya juara umum Musabakoh Tilawatil Kutub tingkat kabupaten tahun 2019, juara 1 Pospeda 2019 untuk cabang lomba lari 100 meter, lomba seni lukis,
dan lomba stand-up komedi. Juara 1 LKBB Penegak Kemah Santri. Juara 1 Lomba Pidato Bahasa Indonesia Kemah Santri tingkat kabupaten. Serta sederet prestasi lainnya untuk menunjukkan eksistensi dan bakat yang dimiliki para santri. Meski masih memegang teguh tradisi Salafi, namun Pondok Pesantren Al-Muttaqin Ibro berupaya menjadi salah satu pondok pesantren yang terus melahirkan generasi Islam yang tidak hanya berilmu dan beriman, namun juga berakhlakul karimah. Karena ilmu tanpa akhlak adalah sesuatu yang sia-sia karena dapat membawa kepada kehancuran dunia. Menjadi salah satu pondok pesantren tertua di Kabupaten Muaro Jambi, Pondok Pesantren Al-Muttaqin Ibro berusaha untuk dapat menjadi contoh bagi pondok pesantren lainnya dalam pengembangan syiar agama Islam. Demikian Jejak Islam kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.